Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang kembali di Suara Generasi Muda, podcast yang membahas isu-isu terkini dari kacamata kita generasi penerus bangsa yang peduli dan kritis. Saya Nuri, bersama nanti narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan menyentuh langsung dunia mahasiswa, yakni ketepatan sasaran program KIP kuliah dan potensi penyimpangan dalam implementasinya. Sebagai salah satu program strategis pemerintah, KIP kuliah hadir untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa dibebani biaya. Tapi pertanyaannya, apakah program ini sudah benar-benar tepat sasaran? Adakah praktik penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya di kampus-kampus? Oke, lewat episode ini kita akan membedah permasalahan tersebut, mendengarkan cerita dari lapangan, dan tentu saja menghadirkan pandangan kritis dari kita sebagai mahasiswa. Jadi, tetap di sini dan dengarkan sampai akhir, siapa tahu mungkin ada hal yang bisa kamu suarakan juga. Baik Sobat Muda, sekarang kita akan masuk ke segmen inti pembahasan kita hari ini. Bersama saya di studio sudah hadir narasumber pertama kita, teman kita sendiri dari STKIP PGRI Pacitan, yaitu Saudara Dava. Nah, sesuai tema kita, kamu akan membuka diskusi dengan membawakan beberapa isu terkait program KIP kuliah dari luar kampus kita. Boleh dong diceritain ke kita semua, apa aja sih yang sedang ramai dibicarakan di luar sana? Tentu. Jadi teman-teman, meskipun KIP kuliah ini dirancang sebagai program bantuan pendidikan yang sangat mulia, faktanya, di lapangan masih banyak cerita yang bikin kita prihatin. Di sejumlah kampus, saya mendengar ada kasus-kasus di mana mahasiswa penerima KIPK dipaksa menyerahkan ATM-nya kepada pihak kampus. Bahkan, beberapa mengalami pemotongan dana tanpa alasan yang jelas. Ada juga cerita tentang mahasiswa yang merasa sulit mengekspresikan hak mereka karena takut dianggap tidak tahu berterima kasih. Padahal dana KIPK itu adalah hak penuh penerima dan seharusnya tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Wah, itu cukup mengejutkan ya. Karena kan seharusnya program ini hadir untuk meringankan beban mahasiswa, bukan malah menambah tekanan. Betul sekali. Justru karena itulah kita sebagai generasi muda dan bagian dari civitas akademika harus berani bersuara. Kalau ada penyimpangan seperti ini, bukan hanya merugikan mahasiswa, tapi juga mencoreng tujuan utama dari program KIP kuliah itu sendiri. Oke, terima kasih banget Mas Dava atas pemantik yang sangat informatif dan menggugah ini. Jadi pengantar yang penting untuk kita gali lebih dalam lagi nanti bersama narasumber selanjutnya. Jadi tetap di sini Sobat Muda karena diskusi kita baru saja dimulai. Baik Sobat Muda, kita sekarang kedatangan dua narasumber spesial sudah hadir bersama kita, Bapak Mulyadi MPD, dosen yang mengelola program KIPK di STKIP PGRI Pacitan, dan Saudari Marini, salah satu mahasiswa penerima manfaat KIP kuliah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Terima kasih, ini bakalan jadi pengalaman yang sangat berharga buat aku karena udah diundang dalam diskusi ini. Oke, terima kasih Mbak. Baik, langsung saja nge. Pertanyaan pertama untuk Bapak Mulyadi. Mohon izin nge Pak, menurut jenengan, apakah sejauh ini program KIP kuliah di STKIP PGRI Pacitan sudah berjalan sesuai sasaran atau mungkin pernah terjadi kesalahan dalam penyalurannya? Untuk informasi terkait program KIP kuliah yang sudah berjalan di STKIP insya Allah sudah sesuai sasaran semua. Karena database yang digunakan sebagai dasar itu kan sudah terintegrasi antara database-nya kami di akun SIM KIP kuliah dengan database-nya kementerian. Sehingga sebagai dasar yang paling utama itu kan dari akun yang dibuat oleh mahasiswa.
Sehingga dari akun itu bisa terlihat identifikasi kondisi mahasiswa itu di dalam informasi semua instrumen ketentuan mahasiswa itu sudah termaktub semua di dalam akun. Kalau sepanjang mahasiswa itu sudah secara administrasi memenuhi dalam aturan yang ada di akun, ya berarti dia sudah sesuai dengan sasarannya. Begitu. Kalau terkait dengan kesalahan di dalam penyaluran, kita tidak pernah ada kesalahan di dalam penyaluran. Insya Allah selama ini yang berjalan sudah sesuai alur dan sudah sesuai ketentuan administrasi beserta aturan yang telah ditentukan oleh kementerian. Oke, baik. Mohon izin nggih Pak ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira bagaimana atau apa saja upaya yang sudah dilakukan pihak kampus dalam memastikan bahwa mahasiswa penerima KIP kuliah benar-benar memanfaatkannya untuk mendukung studi mereka, bukan keperluan lain yang tentunya tidak berkaitan dengan dunia pendidikan? Terkait dengan upaya yang sudah dilakukan kampus itu sudah banyak ya. Setiap semester pasti sudah dilakukan pembinaan. Dan pada saat pembinaan itu kita sudah melakukan penetrasi, pemberian sosialisasi dan pembinaan kepada semua mahasiswa bahwa penggunaan KIP kuliah itu harus sesuai dengan keperuntukannya dan tidak boleh melanggar aturan yang ditentukan oleh negara. Kemudian pembinaan yang sudah kita lakukan setiap semester itu juga kita kontrol melalui pengisian instrumen Google Form. Jadi setiap mahasiswa itu kita berikan link Google Form untuk mengisi hasil evaluasi berkaitan dengan berjalannya KIP kuliah selama 1 semester. Jadi evaluasi yang sudah dilakukan oleh tim itu kita monitor melalui Google Form. Ada banyak pertanyaan di sana yang harus dijawab oleh mahasiswa untuk memastikan bahwa penerima mahasiswa itu sudah sesuai ketentuan yang berjalan di kampus dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga bagi mahasiswa yang melanggar, kami membuka kritik saran, bisa langsung menghubungi, ada kontak yang sudah kita tempelkan atau link yang sudah kita tempelkan di ruang wakil ketua 3 dan juga bisa menghubungi tim dari pengelola beasiswa. Sehingga ketika ada kritik masukan, kampus juga sangat senang sudah menerima masukan dan saran terkait dengan ketika ada masukan-masukan dari pihak-pihak yang menemukan atau mengindikasikan beberapa hal yang menurut mereka tidak sesuai aturan. Wah, cukup luar biasa nggih Pak. Oke, sekarang saya ingin mendengar dari perspektif mahasiswa, Saudari Marini sebagai penerima KIPK, apakah bantuan yang kamu terima selama ini sudah terasa cukup untuk menunjang kebutuhan kuliah? Jadi gini, KIPK ini tuh benar-benar ngebantu banget buat aku, terutama buat biaya hidup dan juga kebutuhan kuliah ya. Tapi kadang juga masih kurang buat kebutuhan yang nggak kita duga sama sekali. Kayak tugas-tugas yang mungkin butuh biaya tambahan. Tapi aku juga bersyukur banget karena program ini tuh bisa bikin aku lanjut kuliah yang mungkin nggak akan bisa kuliah kalau nggak ada KIPK ini. Kalau menurut aku sih itu ya. Oke, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Mulyadi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan pandangannya dalam diskusi kita hari ini. Dan untuk Saudari Marini, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kedatangan narasumber terakhir sebagai penutup pada perbincangan kita hari ini. Nah, teman-teman, sesuai dengan perkataan saya di awal, kita kedatangan narasumber keempat, yaitu Saudara Fikri, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan yang tidak menerima KIPK. Terima kasih sudah bergabung. Oke, aku mau langsung bertanya, gimana sih perasaan kamu melihat teman-teman lain mendapatkan KIPK sementara kamu belum berkesempatan? Terus terang sih, awalnya sempat ngerasa kecewa.
Soalnya kondisi ekonomi keluarga saya juga sebenarnya pas-pasan. Tapi mungkin ada faktor administrasi atau data yang belum sinkron, jadi belum bisa lolos. Tapi saya tetap semangat aja karena saya yakin rezeki bisa datang dari mana aja. Wah, jujur aku jadi ngerasa terbuka mata juga nih. Karena kan banyak ya, temen yang sebenarnya tuh layak, tapi nggak kebagian. Memang mungkin kedepannya tuh juga harus ada sistem yang lebih transparan lagi, supaya semuanya tuh bisa jelas dan juga adil. Nah, itu penting banget. Terkait isu salah sasaran, Mas Fikri, kamu sendiri pernah dengar atau punya tanggapan soal itu? Pernah sih dengar cerita dari luar kampus juga. Katanya ada yang bukan dari keluarga kurang mampu, tapi malah dapat. Ya menurut saya kalau kayak gitu programnya jadi nggak adil dong. Harusnya yang benar-benar membutuhkan aja yang diprioritaskan. Bener banget. Kita tuh sebagai penerima juga punya tanggung jawab buat memastikan kalau program ini tuh benar-benar tepat sasaran. Wah, luar biasa ya. Percakapan ini makin bikin kita sadar bahwa bukan cuma soal bantuan, tapi soal keadilan dan empati. Oke, terima kasih banyak kalian berdua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi perspektif yang sangat berharga ini. Makasih juga buat undangannya. Semoga diskusi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain dan kita juga bisa tukar pengetahuan dan juga pengalaman. Iya, saya juga senang bisa gabung. Meskipun saya belum bisa menerima KIPK, tapi bisa menyuarakan perspektif itu menurut saya penting banget. Tentunya suara kalian berdua mewakili sisi yang berbeda tapi sama-sama penting. Semoga obrolan kita tadi bisa jadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki sistem pendidikan khususnya dalam pemerataan bantuan seperti KIP kuliah. Amin, dan semoga yang belum kebagian bisa segera dapat kesempatan juga. Setuju banget. Dan mudah-mudahan kedepannya distribusinya makin adil dan transparan. Oke deh Sobat Muda, itu dia akhir dari episode podcast Suara Generasi Muda kali ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, berani bersuara, dan tetap peduli terhadap sesama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.